Mungkin Sobat Mami pernah melihat film tentang kesuksesan dan kekayaan seperti The Godfather, karya Francis Ford Coppola dan Mario Puzo, di mana ditokohkan seseorang atau keluarga yang menghabiskan hidup dan mengorbankan banyak hal untuk kekayaan dan kekuasaan. Mereka digambarkan takut kehilangan kekayaan atau bahkan terjebak di posisi di mana mereka tidak bisa berhenti bergerak atau akan menghancurkan keluarganya. Hal seperti ini mungkin tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Bagaimana dampak kekayaan terhadap seseorang dari gaya hidupnya sampai orang-orang di sekitarnya. Dalam video kali ini, Sobat Mami bisa mengenali beberapa hal di mana orang-orang sukses sering kali terperangkap dalam jebakan kekayaan, dan tentu Mami berharap hal tersebut tidak akan dilakukan oleh kita semua. Selamat datang di channel Reksadana Manulife. Tanpa buang waktu lagi, mari kita temukan inspirasi bersama Mami. Perangkap pertama adalah lifestyle shock. Ini merupakan hal yang lumrah. Bayangkan saja begini. Anda terbiasa hidup pas-pasan dengan mie instan dan motor tua menemani hari-hari profesional Anda selama bertahun-tahun. Namun, itu dulu. Sekarang, Anda memiliki pendapatan puluhan juta dalam sebulan. Yang Anda inginkan hanya bisa dibayangkan untuk Anda miliki, sekarang berubah menjadi sebuah kebutuhan untuk mengisi beberapa lubang kosong di dalam diri Anda. Namun, hati-hati dan jangan sampai tenggelam jauh, karena di dalam diri Anda adalah orang yang sama dan kebutuhan hidup Anda bisa jadi tidak perlu banyak berubah. Jaga biaya lifestyle Anda serendah mungkin, dan selalu ingat bahwa kekayaan adalah rasio perbandingan antara pemasukan dan pengeluaran. Anda tidak serta-merta kaya dengan gaji bulanan puluhan juta, namun melakukan pengeluaran puluhan juta pula hingga akhir bulan. Anda sama bokeknya dengan orang lain. Banyak orang tidak menyadari saat mereka memiliki pendapatan tinggi, mereka akan menumbuhkan keinginan dan kebutuhan baru. Tentang tempat tinggal yang lebih besar di lingkungan elit atas dasar keamanan dan akses, smartphone tercanggih, hingga outfit kelas atas penunjang penampilan kerja Anda. Apapun perkembangannya, pastikan pengeluaran Anda tidak melampaui pemasukan Anda. Berbelanjalah dengan kendali penuh kesadaran, karena barang-barang yang Anda miliki bisa berbalik memiliki Anda. Ada pajak dan biaya perawatan tinggi untuk mobil baru Anda. Satu rumah tinggal dan satu rumah liburan di Malang tentu menambah 2 kali lipat pengeluaran. Ini beban yang berat. Tanpa disadari, Anda bisa kembali di kondisi di mana Anda harus terus bekerja keras hanya sekedar untuk bisa mempertahankan apa yang Anda miliki. Dan lebih buruk lagi, kembali di posisi berhutang. Perangkap kedua adalah keluarga Anda sendiri. Kedengarannya buruk sekali. Tapi, coba kita pahami bersama. Sulit secara manusiawi melihat keluarga kita hidup biasa hingga kekurangan, sedangkan kita hidup berlebihan. Mereka pasti memiliki impian, bahkan cita-cita. Dan di posisi Anda saat ini, sewajarnya merasa kewajiban melakukan sesuatu untuk mereka. Ini adalah hal yang baik, karena salah satu cara memanfaatkan kekayaan untuk kebahagiaan adalah dengan memberi dan membantu orang lain. Disinilah kehati-hatian diperlukan. Saat orang yang kita sayangi tiba-tiba mengajukan ide unik tentang konsep bisnis dan usaha kecil hingga menengah yang membutuhkan dana hanya 10 juta rupiah atau 50 juta rupiah dengan potensi keuntungan yang didasari rasa percaya, hati-hati, karena sejujurnya sering mereka ada pada posisi kekurangan dikarenakan mereka tidak memiliki rasa lapar yang cukup, kemauan, dan keberanian untuk mengorbankan banyak hal seperti Anda untuk mencapai kesuksesan. Mereka tidak akan membutuhkan bantuan Anda untuk bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri dengan hasil jerih payah mereka. Tips penting dalam menjalin hubungan baik dengan keluarga dekat adalah untuk tidak meminjamkan uang kepada mereka
apalagi dalam jumlah yang sangat besar. Pertimbangkan untuk memberikannya walau hanya sebagian kecil, sebagai hadiah dan perjelas jika tidak perlu dikembalikan. Memanjakan anak secara berlebihan. Tentu semua orang tua menginginkan kehidupan yang lebih baik untuk anaknya dibandingkan masa kecil mereka dulu. Kita ingin mewariskan banyak hal ketimbang beban hutang dan tekanan hidup bagi anak-anak kita. Ini adalah hal yang dilakukan Vito Andoli dari Corleone di film The Godfather. Dia berjuang dengan kecerdasannya dan kemampuannya bernegosiasi menjadi seseorang yang besar. Dan ini didukung kebutuhan dia untuk memberikan kesempatan yang lebih baik di masa depan untuk anak dan keluarganya. Perangkap ketiga, totalitas hidup untuk bekerja. Seseorang dalam hidupnya akan cenderung memilih sesuatu yang dia kuasai. Dan ketika Anda memilih reputasi sebagai seseorang yang hebat dalam menciptakan kekayaan, sehingga semua orang memuji atas kemampuan Anda mengubah ide bisnis menjadi emas, Anda akan rentan terjatuh ke dalam perangkap di mana Anda menjadi seseorang yang tidak henti-hentinya membicarakan tentang pekerjaan dan bagaimana Anda berhasil dan menghasilkan banyak uang. Anda tidak berhenti memikirkan tentang bisnis dan keuntungan yang dicerminkan lewat perilaku dalam bersosialisasi. Sejujurnya, tidak ada yang menyukai dan mau berlama-lama bersama orang seperti ini. Seluruh kekayaan Anda mungkin tidak dapat membayar rasa terisolasi yang muncul di dalam hati kecil Anda. Mami yakin, di dalam hati kecil itu ada suara kecil yang berteriak yang ingin mengajak Anda merasakan kehidupan dan kebahagiaan dari sekadar bekerja dan mencari uang. Sesuatu yang membuat Anda bergairah dan darah Anda bergejolak. Mungkin menjadi seorang musisi, seniman, pengajar, traveler, apapun itu, cobalah temukan. Perangkap keempat adalah kontes adu kekayaan. Mirip dengan perangkap yang pertama. Yang ini sangat mudah buat siapapun untuk bisa terjebak di dalamnya. Masalahnya, akan selalu ada orang yang lebih besar dari Anda. Bahkan, jika pada akhirnya Anda adalah seorang yang memiliki koleksi motor besar terbanyak di kota Anda, mungkin akan selalu ada orang di luar sana yang memiliki koleksi hotel atau perusahaan yang seakan-akan menertawakan koleksi motor Anda. Ini adalah permainan yang tidak bisa dimenangkan oleh siapapun. Jebakannya adalah tidak memahami dan kontrol diri atas sifat kompetitif diri Anda sendiri. Semua orang berlomba mencapai sesuatu dan Anda pikir Anda harus ikut di dalamnya. Dan setidaknya mencoba menang dan tanpa disadari sulit untuk berhenti dan keluar. Anda akan terjebak berkompetisi dengan kebangkrutan. Jadi, hati-hati. Komunitas di Mami cukup banyak. Mungkin Sobat Mami memiliki daftar perangkap lain yang dianggap merusak kehidupan orang lewat kekayaannya. Bagikan sudut pandang Anda di kolom komentar, karena ini adalah kesempatan belajar bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda merasa video ini bermanfaat bagi Anda dan keluarga atau teman-teman Anda, pertimbangkan untuk share dan subscribe channel kami dan bergabung dengan komunitas luar biasa di mana kita bisa saling memberi inspirasi untuk hidup lebih baik. Kami pilihkan Anda video ini untuk Anda tonton selanjutnya atau kunjungi situs kami untuk inspirasi lain yang lebih bermanfaat. Terus produktif dan terinspirasi, sampai jumpa di episode berikutnya.